Ini kayaknya sebuah mic mini dengan performa terbaik yang pernah gue coba sejauh ini. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen bahas produk terbarunya DJI yang menurut gue ini racun banget, terutama buat para konten kreator. Ini adalah DJI Mic Mini yang merupakan mic wireless terbaru dari DJI yang super ringkas dan dibanderol cuma dengan harga Rp2.483.000. Yap, gue ada bilang pakai cuma di depannya, tapi kalian dapetin dulu konteksnya karena beberapa kali mic yang dirilis DJI gitu ya, DJI mic yang pertama, yang kedua itu biasanya harganya deket-deket 5 juta. Jadi ini pas pertama launching udah di 2,5 juta. Itu menurut gua cukup terjangkau. Dan apalagi dia membawa beberapa fitur yang menurut gue cukup gokil juga buat para content creator. So kalian harus ikutin video ini sampai habis. Pertama, impresinya sendiri. Secara fisik, mikrofonnya ini build-nya bener-bener rapih dan terlihat elegan serta profesional. Mungkin karena udah pengalaman juga kali ya, DJI bikin banyak produk-produk yang berkaitan dengan content creator gitu ya. Mereka punya Pocket 3 gitu kan, Osmo Pocket 3, lalu jajaran Osmo sendiri juga ada banyak, ada Osmo Action dan lain sebagainya, Osmo Mobile. Lalu mereka juga bikin drone, itu udah ya jam terbang buat mereka bikin drone, itu udah gila juga dengan desain yang cakep-cakep ya. Mungkin bahasa desain tersebut yang dibawa juga ke mikrofon wireless mini ini. Buat kelengkapannya sendiri juga menarik ya, dia bawa sebuah pouch yang itu pouchnya sangat mewah untuk sebuah pelengkap aksesoris dari produk mikrofon gitu ya. Tapi pouchnya sendiri juga nggak gue pakai karena dia bawa sebuah charging case yang hampir semua kebutuhan gue dan aksesoris yang dibawa di situ itu bisa dibawa di charging case-nya. Mungkin gue sambil kasih lihat di sini, tapi kita ada kasih b-roll juga. Tapi ini charging case-nya itu cukup buat kita langsung pasangin dead cat-nya. Kita dapat 2 dead cat sebenarnya, ada warna hitam dan yang warna rada abu-abu kayak gini. Jadi tergantung kalian pengen pakainya yang mana. Masing-masing dapat 2 soalnya sepasang-sepasang. Dan ini bisa gue tutup dengan dead cat-nya begitu. Ini bener-bener ringkas banget sih buat dibawa-bawa. Sama ini kan sebenarnya mikrofonnya bisa dipasangin itu buat handphone ya. Kayaknya dia concern utamanya lebih ke buat content creator yang mungkin pakai HP. Tapi dia juga bisa pakai jack ke kamera dan kabelnya juga bisa dimasukin di casingnya ini nih. Kalian bisa lihat, bisa digulung, digantung di sisi atasnya situ dan tertutup dengan rapi. Jadi ini bener-bener ringkas banget sih dengan semua aksesorisnya yang komplit buat dibawa. Sama buat charging case-nya sendiri, katanya sih kalau kalian sambil bawa-bawa charging case-nya, karena dia sistemnya kayak TWS ya, kalian taruh dia ngecas, itu dia klaim baterainya bisa sampai 48 jam. Tapi gue nggak expect gimana-gimana juga. So far gue dengan semua mikrofon wireless itu nggak pernah ada isu soal baterai. Gue sampai syuting 3 video sekaligus gitu ya, gue nggak pernah ada masalah dengan baterai mikrofon wireless. Jadi ya menurut gue di sini juga pastinya tak terkecuali. Sama ukuran mikrofonnya juga dia bener-bener kecil banget ya, kayak yang kalian bisa lihat nih, gue ada gantungin di sini. Dia pakai sistem magnet juga dan dia beratnya itu cuma 10 gram, bener-bener enteng banget. Tapi walaupun dia mikrofon kecil, mikrofon yang sangat ringkas buat dibawa-bawa, dalam casingnya tadi udah full aksesoris kayak gitu, gue cukup salut karena receivernya itu advance juga. Jadi bukan receiver biasa, dia bahkan tidak makan daya dari smartphone kita. Dia punya baterai internal, dia ikut dicas juga dari si casingnya, dan bener-bener full feature gitu ya. Kayak untuk sebuah receiver mic HP, dia punya dial gitu ya. Dia punya dial untuk kontrol gain dari audio kita. Dan dia mungkin karena dia dayanya juga dari baterai internal ya, nggak makan dari HP, yang kita rasain itu bener-bener stabil juga sinyalnya. Karena yang gua rasakan di beberapa mikrofon lain yang gua coba, mic wireless gitu ya, pas nyambung ke HP, karena dayanya ngambil dari HP, biasanya jadi kurang konsisten gitu, konsistensi sinyalnya. Sedangkan di sini ini benar-benar profesional. Tapi walaupun full feature, kalian tetap harus inget ya, ukuran receivernya ini tuh benar-benar kecil. Apalagi kayak kalau setupnya kita kan ada pakai setup yang pakai produk biar bisa pakai SD card sama si receivernya ini di sisi atasnya. Dulu kita ada pakai juga mikrofon yang serupa dan itu receivernya itu karena gede dia masuk ke lensa HP-nya. Jadi di HP-nya kita harus agak zoom sedikit. Sedangkan di sini pakai DJI Mic Mini ini itu receivernya walaupun agak gede dikit sampai ada dialnya juga gitu kan, tapi dia ukurannya beneran kecil sehingga tidak masuk ke dalam lensa kamera utama kita. Kualitas audionya juga bener-bener bagus ya, profesional banget. Mungkin karena DJI juga udah beberapa kali punya history bikin mic gitu ya. Di Mic 1, Mic 2 itu juga lumayan bagus. Dan di sini ya kebawa lagi gitu. Kualitas audionya bener-bener bagus.
bagus. Gue demen banget. Dan dia punya dua mode noise cancellation. Ini yang agak baru dibandingkan mic-mic lainnya, dimana dia punya noise cancellation yang agak slow gitu ya, katanya untuk penggunaan indoor, dan ada yang rada keras gitu buat penggunaan outdoor. Kalau misalkan kalian lagi syuting di luar ruangan dengan kondisi traffic yang agak rame gitu kan, atau orang-orang sekitar yang lumayan berisik, itu bisa pakai yang versi keduanya. Yang mungkin kita bakal tes setelah ini, akan ada footage-nya dari pengetesannya Ska. Tapi overall secara kualitas itu gokil banget. Dan dia juga punya satu fitur yang namanya itu auto limit, dimana dia akan melimit suara kita biar kalau kita suaranya tiba-tiba tinggi gitu ya, entah ketawa, entah lagi bercanda apa segala macam, atau ketakutan, teriak gitu ya, dia bakal auto limit. Jadi nggak bakal sampai audionya clipping. Dan menurut gue itu menarik banget. Tapi kita cek dulu aja lah pengetesannya sekarang. Oke, dan sekarang gue pengen ngetes jarak dari mic DJI lagi. Sekarang gue pakai iPhone karena ini kalau soal jarak, kalau kita pakai mic kita yang sebelumnya itu dengan jarak agak mundur sedikit aja kalau kita pakai di outdoor gitu ya. Segini aja nih ya, cukup segini. Kita balik arah ini udah terputus. Bagaimana dengan DJI? Tidak tahu gitu ya. Kita bakal dengerin sama-sama. Wow, juga nggak monitoring di situ, tapi ya ini biar pure aja. Pakai HP iPhone 15 Pro gimana untuk transmisi sinyalnya? Gue nggak berbalik karena kalau gue berbalik begini udah sinyalnya. Gak usah heran gitu ya. Kalau misalkan segini, bagaimana? Gue lagi madep kamera seperti ini. Lo juga syuting kayak gini pakai HP biar apa gitu ya? Ini buat nunjukin aja transmisi sinyalnya bisa sebagus apa ketika menggunakan handphone. Oke, dan sekarang gue pengen ngetes suara noise cancellation dari DJI Mic Mimo, yang dimana noise cancellation ini bisa kalian atur di dua level, basic dan juga strong. Tapi kalian harus connect ke aplikasinya di DJI Mimo. Ini masih suara normalnya. Keran air gue buka sengaja biar ada noise sembari gue ngomong, ada noise-nya juga. Sekarang gue coba nyalain, ini masih di mode basic. Nah, ini noise cancellation-nya harusnya udah nyala, dia di mode basic. Nanti habis ini gua cut dulu, nanti gua bakal coba ganti mode strong karena di sini kita recordnya pakai Blackmagic Cam, kita harus switch aplikasi, tapi ya kurang lebih begitu. Ini di mode basicnya. Oke, dan sekarang gue pengen ngetes mode strong dari noise cancelling dari DJI Mic Mini. Ini gua masih belum nyalain noise cancellingnya, keran air masih nyala, tapi ya ini sekarang gua bakal nyalain. Nah, sekarang di mode strongnya apakah ada perbedaan dengan mode basic tadi? Bagus enggaknya silakan kalian nilai sendiri. Tapi ya balik lagi, buat nyalain noise cancelling kalian tinggal tekan power aja sekali tek. Nah itu nanti ada icon kuning nyala. Tapi untuk ngatur levelnya kalian harus connect ke aplikasinya di DJI Mini. Oke, dan sekarang kita bakal ngetes kualitas suara noise cancelling dari DJI Mic Mini di dalam ruangan. Di sebelah gua ada laptop lagi ngerender, mungkin kalian bisa denger. Nah tuh ya, dan sekarang gua bakal coba nyalain. Nah, sekarang gimana untuk kualitas suaranya? Apakah terdengar seperti robot? Gue nggak tahu penyesuaian levelnya bagaimana gitu ya. Yang penting di sini udah nyala noise cancellingnya. Bagus enggaknya silahkan kalian nilai sendiri. Buat keamanan juga sebenarnya dia nggak cuma auto limit tadi ya. Dia juga ada safety track tetap. Safety track itu kalau kalian pengen record, modenya itu cuma bisa mono, nggak bisa stereo. Karena kalian kepake tuh dual tracknya. Jadi safety track itu bakal ada track yang rekamnya dengan gain agak kecil dan dengan gain yang lebih tinggi gitu. Jadi kalau misalkan ada teriak, dia ada safety di track satunya. Cuman, ini gue agak salut sih, karena fitur auto limitnya dia itu berasa natural banget gitu. Berasa natural, bisa kepake, dan ya mengamankan dari suara-suara yang kayak misalkan sekarang gue agak pelan, tiba-tiba gue teriak gitu kan. Nah, itu biasanya clipping gitu. Jadi, dari pengetesan kita yang terbatas, itu aman gitu. Maksudnya, emang suaranya gede, cuma nggak clipping gitu loh. Jadi, kalau tiba-tiba lagi bercanda, tiba-tiba ada yang, weh apaan tuh? Gitu. Itu harusnya aman. Jadi ya kalian sekalian ngetes juga, tapi harusnya aman. Sama fitur andalannya dari DJI Mic Mini ini adalah DJI Osmo Audio. Jadi sebuah sistem, ekosistem audio mereka. Dimana mic ini sebenarnya dia mic Bluetooth juga. Jadi kalian bisa nyambungin ke device-device menggunakan Bluetooth tanpa harus pakai receiver. Cuman bedanya ekosistem Osmo Audio ini kalian bisa pasangkan dengan produk-produk DJI yang lain. Dan itu bisa menghasilkan kualitas suara yang maksimal. Jadi gini, kalau misalkan kalian pasangkan dengan Osmo Action 5 Pro gitu ya, action cam-nya mereka, atau kalian pasangkan dengan Mini 3 Pro yang lumayan banyak orang pakai juga gitu kan buat vlogging, itu kalian bisa mendapatkan kualitas audio maksimal di 48 kHz. Setahu gue Action 4 juga udah bisa deh, udah ada DJI Osmo Audionya. Dan itu bener-bener cakep banget. Overall, buat harga yang ditawarkan dengan fitur yang diberikan, dengan tadi punya beberapa key value yang tidak ditawarkan mic lain, kayak auto limitnya yang baru tadi, lalu dia juga udah ada ekosistem DJI Osmo Audionya.
menurut gue ini worth it banget sih buat dipertimbangin. Bahkan kalau kalian nggak pakai produk DJI kayak Action 5 Pro atau si Pocket 3, kayak kita sekarang lebih banyak syutingnya itu pakai iPhone 15 Pro aja. Kita pakai aksesoris yang bisa pakai SD card sama di atasnya bisa pakai mic wireless. Itu aja juga terbilang cakep banget karena semua sistem mic-nya bisa dibawa di dalam satu case kecil ini dan si receiver-nya pun itu proper dengan power sendiri yang membuatnya paling nggak yang kita rasain ya itu sinyalnya benar-benar stabil dan reliable. Bahkan ketika gua muter-muter dikit gitu ya, kita membelakangi itunya, harusnya audionya tuh stay gitu. Dan walaupun jaraknya ini memang nggak terlalu jauh ya, dan di dalam ruangan, tapi dengan mic lain yang biasanya dayanya ngambil dari HP, karena ngambil dari HP dan receivernya juga kecil gitu kan, itu biasanya udah mulai agak berantakan dengan gua menghadap membelakangi kamera aja. Sedangkan di sini bener-bener proper. Belum lagi ya tadi receivernya ada tactile gain controlnya juga, dialnya yang menurut gua ini seru banget sih. Dan secara harga menurut gua ini lumayan sweet spot, terutama buat content creator yang memang pengen masuk ke ranah profesional. Oke, paling itu aja. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Gue Erwin, di belakang kamera Deska, dan jangan lupa untuk berkarya.